kembali lagi Sobat YM-TV di program Mutiara Ramadan, sucikan hati, satukan niat pada ilahi. Saya Dina Safira yang akan menemani Sobat YM-TV termasuk ibu-ibu di rumah yang saat ini sedang menyaksikan program kami, yang mana program ini merupakan bentuk kerjasama antara YM-TV YUN Madura bersama dengan PC Muslimat NU Pamekasan. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Nyai Hajah Sofiatur Rizkiah yang merupakan Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Pamekasan sekaligus pengurus wilayah Muslimat NU di bidang organisasi. Assalamualaikum. Salam, Ibu. Saya panggil Umi aja ya Ibu ya. Umi Rizkiah. Oke, Umi bisa disapa dulu ini pemirsa YM-TV, Sobat YM-TV di rumah dan semua anggota Muslimat NU Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, utamanya semua warga muslimat Nahdlatul Ulama dan kru dari YM-TV Pamekasan. Baik. Sesuai dengan tagline kami, jadi sucikan hati dan satukan niat pada ilahi. Jadi sesuai dengan tema yang akan kita bahas kali ini bersama dengan Umi Rizkiah, yaitu keutamaan di bulan Ramadan untuk menyatukan hati pada ilahi Robbi begitu. Nah, jadi keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapat di bulan suci Ramadan ini akan disampaikan secara lengkap oleh Umi Rizkiah. Mungkin bisa disampaikan Umi berkaitan dengan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa YM-TV yang berbahagia, marilah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyehatkan badan kita. Mudah-mudahan dalam melaksanakan ibadah puasa kita selalu sehat walafiat, sehingga puasa kita berjalan dengan prima dan normal. Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh bahagia. Semoga kita termasuk kepada golongan orang yang dijaga oleh Allah dari siksa api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga jasadnya dari siksa api neraka. Semoga kita termasuk di dalamnya. Bergembira bukan cuma tepuk tangan saja, tapi memanfaatkan Ramadan ini dengan mengisi hal-hal yang baik berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia, yang dikatakan hablum minallah wa hablum minan nas. Pemirsa YM-TV yang berbahagia, apa keutamaan bulan Ramadan? Simak syair yang akan saya tampilkan. Wah, ada syair ya Umi ya? Ya, alhamdulillah saya memang suka buat syair-syair itu. Oh begitu. Keutamaannya bulan Ramadan, bulan suci turunnya Al-Quran. Allah membelenggu jin dan setan. Ramadan bulan kerahmatan, Ramadan bulan pengampunan, bulan dijauhkan dari siksaan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ramadan itu dibagi 3. Awaluhu rahmatun, wa awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu itqun minan nar.
Subhanallah, saya langsung merinding semua Umi mendengar syair ini, mengingat keutamaan-keutamaan yang bisa didapat. Nah itu tadi dirangkum dalam sebuah syair ya Umi ya. Lalu untuk ulasan lengkapnya dari syair itu Umi yang bisa kita jadikan refleksi diri juga Umi, mengenai keutamaan itu berarti apa saja Umi? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, serta Allah membelenggu jin dan setan. Jadi kalau masih ada orang yang tidak melakukan ibadah di bulan Ramadan, berarti dari hatinya kurang bersih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan itu bulan rahmat, bulan maghfirah, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Selanjutnya ada keutamaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan mustajabah, Ramadan bulan penuh barokah, bulan berbagi banyak sedekah, bulan dilipat gandakan ibadah. Jadi ibadah sunat kalau dilaksanakan di bulan Ramadan itu bagaikan melaksanakan ibadah fardu. Sedangkan melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan itu dilipat gandakan menjadi 70 kali fardu. Ini barokahnya bulan Ramadan. Jadi rugilah orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan. Tiap begitu masuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan 3 hal. Apakah ada yang minta kepadaku, maka aku akan penuhi. Apakah ada orang yang minta ampun kepadaku, maka pasti aku akan ampuni. Apakah ada orang yang bertaubat kepadaku, pasti akan saya penuhi taubatnya. Demikian. Baik. Tadi disebutkan oleh Umi kalau setan-setan itu dibelenggu, sehingga ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan syariat di bulan suci Ramadan, itu karena hati kita yang kurang suci. Nah, ketika kita ingin lebih mensucikan hati kita itu bagaimana Umi? Makanya sebelum Ramadan kita berusaha untuk pertama banyak baca istighfar, kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga bersedekah. Keempat yaitu menjaga kesehatan kita. Bersedekah itu bukan berarti bersedekah dengan makanan. Sedekah senyum saja sedekah. Terus membersihkan kotoran di jalan itu sedekah. Ada batu dipindah, ada kulit pisang dipindah, itu merupakan sedekah. Iya. Jadi kesemuanya itu yang dimenangkan sedekah itu bukan berarti berupa makanan atau uang. Jadi senyum saja kan sedekah. Saya senyum sama sampean itu sedekah juga. Baik. Tapi jangan dilakukan sendirian loh. Iya. Senyum kalau sendirian patut itu dipertanyakan Umi. Stres namanya. Iya, senyum bukan tertawa. Bukan ya, tertawa, senyum aja. Senyum. Baik, itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari ya Umi ya, kepada siapapun dan dimanapun kita bisa membiasakan hal-hal yang baik itu untuk menyucikan hati dan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Lalu Umi, ini kan 1 bulan penuh selama 30 hari ya Umi ya. Nah, apakah ada pembagian-pembagian khusus nih Umi? Misalkan di 10 hari pertama kita bisa mendapatkan keutamaan yang lebih, kemudian di 10 hari berikutnya itu ada keutamaan yang berbeda yang bisa kita dapatkan. Ya, makanya tadi sudah saya utarakan bahwa awaluhu rahmatun, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rahmat itu bermacam-macam rahmat Allah. Rumah tangga akur rahmat, anak patuh rahmat. Nah, kemudian yang sebagian itu pertiga di tengahnya itu maghfiratun, pengampunan dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, hakul adami, harus minta maaf. Allah tidak akan memberi ampunan. Kemudian yang terakhir, itqun minan nar, dijauhkan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Baik, itu dia untuk keutamaan 1 bulan penuh. Jadi bulan dimana bulan Ramadan itu bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Begitu. Maka dari itu kita sebagai manusia juga harus melakukan beberapa ikhtiar, termasuk muhasabah ya Umi ya, agar kita bisa memenuhi, bisa mendapatkan keutamaan, jangan sampai dilewatkan. Nah, amalan-amalan apa saja sih Umi yang bisa kita lakukan setiap hari selain tadi untuk menyucikan hati kita dengan senyuman? Mungkin amalan yang lebih bisa kita terapkan terutama di bulan suci Ramadan itu apa aja? Silaturahmi. Jadi saling minta maaf. Silaturahmi, kadang-kadang orang silaturahmi ngerasain. Oh gitu. Jadi silaturahmi itu saling maaf memaafkan dan banyak membaca Al-Qur'an. Begitu. Itu ya, hubungan kepada sesama manusia itu yang perlu juga. Islamiyah itu yang harus dijaga, diterapkan setiap hari. Lalu Umi, setelah kita tahu keutamaan di bulan Ramadan, lalu juga aktivitas yang bisa kita kerjakan sehari-hari di 1 bulan penuh itu, kalau misalkan kita tidak melakukan hal-hal itu, apakah ada konsekuensi Umi yang bisa kita terima ketika kita tidak melakukan hal yang baik itu? Mengurangi ganjaran pahala ibadah itu Mbak. Itu. Jadi akan ada istilah, saya punya santri tidur terus. Nah kok tidur? Ya, katanya tidur itu ibadah bagi orang biasa. Tapi kalau diisi tidur terus, jadi kan kurang bermanfaat juga dengan adanya bulan Ramadan ini. Ya, karena itu kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan mengisi dan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah kepada Allah dan juga hubungan kepada sesama manusia. Baik. Lalu Umi, berkaitan dengan aktivitas dari PC Muslimat NU Pamekasan, karena Umi sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU sekaligus juga pengurus wilayah ini Umi. Kegiatan yang rutin digelar selama bulan Ramadan itu ini bisa disebutkan juga Umi? Ya, alhamdulillah karena saya membidangi TK Muslimat dan TK Binaan Muslimat Nahdlatul Ulama, TK, RA, dan TPQ seluruh Kabupaten Pamekasan, itu saya menganjurkan untuk mengumpulkan zakat fitrah. Nah, kemudian diberikan kepada sekitar sekolah masing-masing dan juga utama kepada anak yatim. Dan juga memberikan, kalau saya menganjurkan kalau ada yang keluar dari TK itu anaknya orang yang mampu, jadi diminta seragamnya itu diberikan kepada anak yang tidak mampu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan saya menganjurkan kepada wali murid itu supaya tiap hari sosial muslimat itu semua dikumpulkan bagi yang yatim dan piatu, itu diberi santunan. Anak-anak yang berikan sendiri itu, anak-anak memberikan sendiri. Jadi mengajari untuk saling peduli. Dan juga tiap Jumat itu ada sosial. Jadi tiap TK itu ada sebagian tidak semuanya, sebagian TK naruh kotak amal. Ya, tiap hari itu berikan. Itu melatih kepada anak-anak kita untuk punya rasa sosial kepada sesama. Baik. Balik lagi Umi ke keutamaan di bulan suci Ramadan itu dengan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, karena di bulan Ramadan ada sesuatu yang lebih banyak amalan sunnah yang bisa kita kerjakan ya Umi ya. Nah, fakta di masyarakat yang sering saya temukan juga Umi, di awal Ramadan mereka berbondong-bondong untuk datang ke masjid menggelar tarawih, tapi ternyata semakin ke belakang semakin ada kemajuan, softnya yang maju. Jadi jamaahnya berkurang. Nah itu gimana Umi?
Ya memang itu jadi sulit untuk memberikan kesadaran kepada orang. Utamanya itu yang banyak anak-anak muda. Anak muda. Ya, anak-anak muda. Tapi insya Allah kalau yang sudah sepuh itu asal imamnya itu tidak terlalu cepat bacaannya, itu alhamdulillah itu bisa mengikuti. Dan dalam tarawih itu kadang-kadang orang yang peduli dan memikirkan pendidikan putra-putranya itu dibawa dibawa untuk mengikuti sholat tarawih. Ya di masjid-masjid biasanya begitu. Kalau sudah belasan itu sudah mulai berkurang. Dan alhamdulillah di masjid saya itu banyak yang dari tetangga-tangga itu ikut tadarus Al-Quran. Ya ada yang pinter bacaannya, ada yang perlu tapi yang penting bacaannya tepat walaupun pelan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran salah, maka bersiaplah orang itu untuk menempati kursi di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kadang kalau ada orang yang disalahkan, kok disalahkan terus katanya, dan jadi ada yang tidak naik ke masjid itu. Ada orang yang meskipun dibaca terbata-bata itu dia ingin, karena satu huruf saja ganjarannya 10 ganjaran dari Allah. Jadi itu yang perlu saya acungi jempol bagi orang yang sudah sepuh tapi berusaha untuk mengikuti tadarus Al-Quran. Dari amalan-amalan yang biasa kita kerjakan, adakah amalan yang paling dominan Umi pahalanya yang bisa kita dapat di antara mengaji, berzikir, dan yang lain? Ya itu, melakukan pekerjaan sunat di dalam bulan Ramadan bagaikan melakukan ibadah fardu. Kalau melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah 70 kali lipat. Ini barokahnya bulan Ramadan. Jadi berbahagialah kita selaku umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW diberi bulan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Baik Sobat YAM TV dimanapun Anda berada, tadi sudah disebutkan oleh Umi Rizkiyah mengenai beberapa kegiatan yang rutin digelar oleh ibu-ibu muslimat, yaitu PC Muslimat NU Pamekasan. Bahkan ada beberapa kolaborasi juga yang dilakukan antara PC Muslimat NU dengan lembaganya Umi sendiri, ya Umi ya. Mungkin ada tambahan lagi Umi selain kegiatan yang tadi sudah disebutkan tadi. Ya, memang guru-guru TK Muslimat itu dianjurkan untuk mengikuti kegiatan baca kitab di rumah, disatukan dengan santri-santri saya, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini sampai ahli Quran itu biasanya. Itu untuk di kegiatan selama Ramadan? Iya, sampai ahli Quran. 25 sudah berhenti. Gitu. Tapi kalau kegiatan selain selama Ramadan, Umi, di luar itu ketika hari normal? Satu kali. Begitu. Baik. Umi, ini mungkin ada pesan atau harapan kepada masyarakat, terutama ibu-ibu yang saat ini sedang menyimak program Mutiara Ramadan bersama Umi Rizkiyah, ini apa, Umi? Ya, marilah ibu-ibu sekalian, utamanya ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Pamekasan dan juga para pemirsa YAM TV, marilah kita manfaatkan momen Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk kepada yang dikangeni oleh surga, yaitu ada 4 kategori yang dikangeni surga: talil Quran, wa hifdzil lisan, wa mut'amul ji'an, wa shaumu fi syahr Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Baik. Ya, itu dia. Jadi semoga kita termasuk di antara 4 kategori orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Dan ini akan dibahas pada segmentasi berikutnya, Sobat ya. Untuk Sobat YAM TV dan ibu-ibu di rumah yang saat ini sedang menyaksikan program Mutiara Ramadan, jangan lupa terus ikuti program kita di hari berikutnya di program Mutiara Ramadan untuk sebagai syiar Islam yang merupakan kerjasama dengan
PC Muslimat TNU Pamekasan juga. Semoga kita semua diberikan keberkahan Amin, amin, ilmu, keberkahan umur sehingga Amin, kita bisa berjumpa lagi di tahun berikutnya ya Umi ya. Baik, Mutiara Ramadan, sucikan hati, satukan niat pada Ilahi. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di program Mutiara Ramadan berikutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube IMTV dan jangan lupa juga follow akun Instagram @imtv_IAIN Madura dan juga akun Instagram @PCNU Muslimat PMK dan tambahkan di Facebook @PCNU Muslimat Pamekasan. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.